Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Entin Rusmartiningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Al-Furqon, Jember, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, atas bimbingan dari fasilitator Bapak Muhammad Mahdum dan pengajar praktik Ibu Dwinila Indriani. Saat ini saya mulai mengubah pemikiran saya sebagai dampak positif dari proses mengikuti pendidikan guru penggerak. Pemikiran saya mulai bergeser dari guru yang hanya mementingkan hasil akhir dan ketuntasan materi menuju pada guru yang mementingkan dan menghargai proses serta pemenuhan kebutuhan murid, sehingga bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal sesuai dengan kompetensi masing-masing murid. Perubahan pemikiran saya tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi, di mana saat ini yang menjadi prioritas saya adalah bagaimana saya mampu mendesain dan mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat terpenuhi semua kebutuhan belajarnya. Kebutuhan belajar setiap murid dapat terpenuhi jika kita sebagai guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah praktek pembelajaran di mana seorang guru mendesain proses pembelajarannya menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan motivasi, manajemen kelas yang aktif, dan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi diterapkan di kelas? Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memetakan kebutuhan belajar murid melalui 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang bisa diterapkan di kelas yaitu 1. Diferensiasi konten. Konten adalah materi yang diajarkan pada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau kombinasi ketiganya. Yang perlu disiapkan yaitu siapa murid yang perlu bahan ajar yang fondasional, dan siapa juga murid yang butuh materi yang bersifat transformasional. Sebagai guru perlu juga mengetahui siapa di antara murid kita yang sudah siap belajar secara abstrak dan siapa yang masih butuh belajar secara konkret. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Skenario pembelajaran yang kita rancang agar murid memahami dan memaknai materi yang dipelajari. Cara melakukan diferensiasi proses yaitu membuat kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil dalam menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar, dan membuat pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Guru akan memikirkan tagihan apa yang diharapkan dari murid. Produk adalah sesuatu yang tangible atau ada wujudnya. Bisa berbentuk tulisan, karangan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, diagram, pidato, dan sebagainya. Berikutnya yaitu lingkungan belajar.
Lingkungan belajar sangat berpengaruh pada kesuksesan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung? Di antaranya yaitu 1. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, yaitu setiap orang dalam kelas saling menghargai. Yang ketiga, murid merasa aman, baik secara fisik maupun psikis. Mereka boleh bertanya jika butuh bantuan, dan mereka juga tidak takut dalam menyampaikan sesuatu yang kurang tepat. Berikutnya, yang keempat, yaitu ada keadilan dalam bentuk nyata. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah semua murid bisa terpenuhi kebutuhannya. Dan yang kelima, yaitu guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Saya menyadari bahwa pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya. Maka dari itu, sebagai pendidik, saya harus mampu memenuhi kebutuhan semua murid agar meminimalisir terjadinya learning gap atau kesenjangan belajar. Untuk itu, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar setiap murid mampu tumbuh dan berkembang sesuai potensinya dengan optimal. Mari kita coba mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi agar tumbuh kembang setiap murid bisa optimal. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.